Mohon maaf teman-teman, saya keluar tadi. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, paling sebulan sekali baru terlihat gitu. Dan halo. Oke, ini lebih jelas kan ya? Oke. Esanya jelek berarti. Tadi ya udah ya. Jadi intinya kayak gitu. Mohon maaf kalau tadi saya kurang memerhatikan chat teks, dan udah sih untuk pembuatannya gampang dan alat-alatnya ya seperti yang di video saya tampilkan ya. Jadi alat-alatnya itu sudah ada di dapur gitu. Jadi easy to find dan easy to make. Ya mungkin kita harus beberapa kali latihan kayak membuat cilor yang aci digulung-gulung itu kan kelihatannya gampang, tapi kan kita harus latihan dulu. Ya kalau kita menekuni ya kita pasti bisa. Dan untuk prospek peluang membuka usaha kue putu di zaman sekarang tidak ada yang salah, malah dianjurkan karena tadi biayanya murah, affordable, dan apa ya, mungkin omsetnya bisa melebihi tukang jualan yang lain gitu. Apalagi jika kita udah punya nama, dan kebanyakan kue putu yang sudah mempunyai nama itu proses pembuatannya malah bukan seperti yang didagangkan keliling, tapi sudah merupai kue gitu loh. Jadi kue putunya dibuat besar sekalian, dan saya belum pernah sih nyobainnya. Jadi udah seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Sudah bisa, Kak? Oh ya. Baik, terima kasih Tio. Selanjutnya mungkin bisa Alvia. Alivia. Bentar ya. Iya, terus mau share screen. Mohon maaf teman-teman, saya Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena Cuanki berawal. Gimana, Kak? izin mematikan kamera karena jaringan saya kurang bagus. Sebenarnya aku mau minta maaf dulu karena aku nggak mention kalau ini mesti 1-2 menit. Terus aku bikinnya sebenarnya cuma 22 detik. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa screen ya. Cuanki berawal dari merek dagang pangan dimsum berkuah bernama bakso tahu Cuanki di daerah Bandung. Makanan yang terbuat dari aci dan ikan atau daging ini terbentuk seperti bakso tahu kering yang dipadukan dengan kuah. Makanan ini berpotensi besar untuk dijual ke pasaran sebagaimana usaha yang dilakukan oleh Cuanki Serayu. Oke, jadi cuanki itu salah satu makanan khas Bandung. Biasanya dijualnya, umumnya itu yang jual emang-emang tuh apa ya? Abang-abang pakai disimpan pakai apa sih namanya yang digotong pakai bahu gitu. Terus biasanya sih abang-abangnya bawa kayak panci, isinya kuah, nanti dicampurin sama mie Indomie. Terus itu sebenarnya kayak bakso tahu. Jadi kayak tepung dipakein sedikit aci dicampur sama ikan atau sama daging, terus digoreng sampai kering, terus nanti direbus. Rasanya kayak mecin. Terus lagi ya, harganya
Satu porsi itu 20.000. Nah, cuanki Serayu itu salah satu cuanki yang paling terkenal di Kota Bandung. Dia punya beberapa cabang, tapi memang dia tuh sengaja untuk bikin si tokonya tetap kecil, jadi tetap nuansa tradisional gitu. Meskipun kalau tadi aku datang ke tempat cabangnya jadi sepi, di tempat aslinya itu ada di seberang jalan gitu, itu penuh banget sampai ngantri. Biasanya juga ngantrinya mungkin sampai 15-20 menit atau mungkin lebih dari itu, dan biasanya banyak plat-plat dari Jakarta dan kota-kota lainnya. Itu mungkin ada pertanyaan? Kalau di Gorontalo ada? Ya. Kalau di Gorontalo ada cuanki nggak, Kak Ikram? Nggak ada ya kayaknya ya. Jarang orang jual. Iya. Kak Alfi, aku mau tanya dong. Apa tuh, Kak? Kalau bakso Malang sama cuanki sama aja nggak? Itu pertanyaan yang bagus. Aku juga sempat mikir hal yang sama soalnya. Tapi kalau bakso Malang tuh dia masih jualan bakso yang bentuknya bakso nggak sih? Sebenarnya rasanya mirip banget sama bakso Malang, tapi aku nggak tahu apa yang membuat mereka berbeda. Karena cuanki itu cuma satu jenis gitu, jadi kayak cuman kayak satu kalau bakso Malang kan banyak jenisnya ya, ada yang bagiannya kayak risoles bentuknya, ada yang bentuknya kayak siomay, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Kalau itu cuman kayak beneran tahu dicampur sama tepung, dicampur lagi sama aci, dicampur daging gitu. Tapi rasanya mirip kok. Tuh. Gimana Kak Tio? Menjawab kah? Vi, mau tanya dong. Iya benar. Kalau di Karawang juga kan ada ya cuanki, tapi kalau di Bandung itu beneran nggak ada baksonya sama sekali ya? Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau yang di Asongan, karena jujur aku nggak suka beli yang di Mampang itu, karena kalau yang di Mampang itu suka keras. Jadi kadang-kadang sauku dia modif-modif aja, kadang-kadang ada jualin sama bakso, kadang-kadang cuma si cuankinya doang, kadang-kadang ada tahu siomaynya gitu. Gitu sih, Tas. Oh iya. Ya, mungkin beda ya kalau misalnya dijualnya sama yang di toko sama emang-emang yang di pakai apa tuh jalan kaki gitu. Kayaknya gitu sih. Oke, makasih Vi. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Oke, kalau cukup aku serahin lagi sama Kak Ikram. Terima kasih semua. Oke, thank you Via. Mungkin teman-teman lanjut ke Ito. Ya. Udah muncul belum ya tampilannya? Belum tuh kalau di aku. Ya sudah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ito Husari dari Universitas Sriwijaya, asal saya dari Serang, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan mengenalkan salah satu kue khas dari daerah Banten, yaitu kue jojorong. Nah, masyarakat Sunda dan Pandeglang mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya kue jojorong. Kue jojorong ini terlihat seperti puding, di mana ketika kita sendok kue tersebut, maka akan ditemukan cairan gula merah, di mana rasa dari kue jojorong ini sangat manis. Penamaan kue jojorong sendiri tidak tahu asal mulanya dari mana. Namun masyarakat berpendapat bahwa penamaan kue jojorong karena bentuknya yang kotak dan juga menjorong ke atas yang berisi puding. Kue jojorong ini biasa ditemukan di pasar-pasar tradisional yang ada di Banten. Dan juga biasanya pada saat bulan Ramadan, banyak penjual takjil yang menjual juga kue jojorong ini.
Nah, berikut ini cara membuat kue jojorong, di mana ada bahannya yaitu 200 gram gula merah, sisir halus, lalu daun pisang yang dibentuk takdir yaitu bentuk wadah dari kue jojorong, lalu lapis pertamanya ada 100 gram tepung beras, 1,5 sendok makan tepung sagu, 1,5 teh garam, 1,5 sendok teh garam, 50 ml air, kemudian daun suji dan pandan, dan 500 ml santan cair. Kemudian lapis keduanya ada 250 ml santan kental, 3 sendok makan tepung sagu, dan setengah sendok teh dari garam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi cara membuatnya, mari kita tonton video berikut ini. Sudah bisa dipesan melalui sosial media. Sebagai contohnya yaitu Facebook. Namun, kue jojorong ini hanya melayani via COD karena kue jojorong ini tidak bisa bertahan lama dan mudah basi karena berbahan dasar yaitu santan. Nah, itu tadi itu kue. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Fir. Baik, terima kasih itu. Sudah ada yang bertanya tadi ya? Belum ada sih, Kak. Ya, Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya ya mengenai apa, lebih kerasa sih apa, nggak bisa membayangkan secara langsung memang. Apakah rasanya itu kayak bubur sumsum gitu atau gimana ya dok? Sekian. Iya, mirip seperti bubur sumsum. Teksturnya juga mirip, rasanya juga hampir mirip karena di situ kan ada gula merahnya juga sama. Oke siap, makasih enak. Oke, Dery. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya mengenai presentasi tadi?
itu izin tanya. Mungkin tadi udah dijelasin atau belum ya, aku kurang ini. Soalnya agak ngelag dikit ininya. Untuk harganya sendiri kisaran berapa ya? Kayak harganya itu kisaran dari 2.000 sampai 5.000, biasanya tergantung bentuknya juga, ada yang kecil sama ada yang besar gitu. Tapi biasanya kalau di pasaran-pasaran itu 2.000. Itu yang 2.000 yang pakai daun pisang itu ya? Iya. Oke, makasih. Oke. Ya, baik. Nah, terima kasih itu presentasinya. Baik, saya lanjut ke Derry. Oke, siap Kak, izin untuk share screen. Maaf Kak, nge-lag. Kak, sepertinya Zoom-nya akan berakhir dalam 1 menit lagi. Iya, tunggu ya. Mungkin habis ini baru Derry lanjutkan. Oke, siap Kak. Di-setel dulu 1 menit gitu nggak apa-apa ya Kak ya? Iya. Menghemat waktu berikutnya. Sudah kelihatan ya, saya lanjutkan. Yaitu Ibu Larasati dan mentornya dari kelompok 7 modul Nusantara di UNG adalah Kak Ikram. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kue lumpur yang merupakan makanan khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, asal-muasal terciptanya kue lumpur ini yang ada di Indonesia sebagai makanan khas di Sidoarjo adalah diadopsi dari kue yang berasal dari bangsa Portugis, namanya itu pastéis de nata, di mana dulu bangsa Portugis itu membuat bahannya itu dari susu dan juga kuning telur. Namun seiring perkembangan zaman Portugis di Indonesia, jadi Portugis itu menyesuaikan bahannya yang terdapat di Indonesia seperti menggunakan kentang maupun bisa juga dengan tepung terigu. Namun pada